Pernah dengar istilah IQ, EQ, dan SQ? Banyak orang menganggap kecerdasan hanya soal angka dan logika. Padahal kecerdasan itu lebih luas dari sekadar kemampuan berpikir cepat atau menyelesaikan soal matematika. Ada orang yang jenius dalam akademik, tapi sulit berkomunikasi dengan orang lain. Ya, ada yang pintar memahami perasaan orang lain, tapi kesulitan dalam hal teknis. Dan ada juga yang selalu tenang, bijaksana, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada 3 jenis kecerdasan utama yang kita miliki: IQ, EQ, dan SQ. IQ berkaitan dengan kecerdasan intelektual, EQ dengan kecerdasan emosional, dan SQ dengan kecerdasan spiritual. Ketiganya saling saling melengkapi dan berperan dalam menentukan bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan IQ. IQ atau Intelligence Quotient adalah ukuran kecerdasan intelektual seseorang. Ini mencakup kemampuan berpikir logis, memahami pola, memecahkan masalah, dan mengingat informasi. Orang dengan IQ tinggi biasanya unggul dalam bidang akademik dan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran analitis. Mereka cepat dalam memahami konsep sains, teknologi, dan matematika. Mereka mampu menemukan solusi atas masalah yang kompleks dan memiliki daya ingat yang baik. Nggak heran IQ sering dijadikan tolok ukur kecerdasan seseorang. Tapi apakah IQ tinggi menjamin kesuksesan? Belum tentu. Banyak orang dengan IQ tinggi mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial dan emosional. Mereka bisa hebat dalam menyusun teori atau menemukan inovasi baru, tapi sulit memahami emosi sendiri maupun orang lain. Beberapa dari mereka mungkin kesulitan berkomunikasi, kurang peka terhadap perasaan orang lain, atau bahkan cenderung kaku dalam berinteraksi. Di sinilah peran EQ menjadi sangat penting. EQ atau Emotional Quotient adalah kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Bukan hanya emosi sendiri, tapi juga emosi orang lain. Orang dengan EQ tinggi memiliki kesadaran diri yang baik, bisa mengendalikan emosinya, serta mampu berempati terhadap orang lain. Mereka tahu kapan harus bersikap tegas, kapan harus bersikap lembut, dan bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Mereka mampu menyelesaikan konflik dengan baik, beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan menciptakan suasana yang nyaman di sekitarnya. Coba bayangkan 2 orang dengan kemampuan kerja yang sama. Yang satu emosional, mudah tersinggung, sulit bekerja sama, dan sering terlibat konflik dengan orang lain. Yang satu lagi lebih tenang, bisa mengelola emosinya dengan baik, dan mampu bekerja dalam tim tanpa menimbulkan masalah. Siapa yang lebih mungkin sukses dalam karir dan kehidupan sosial? Penelitian menunjukkan bahwa EQ lebih menentukan kesuksesan dalam dunia kerja dibandingkan IQ. Kemampuan berkomunikasi, memahami perasaan orang lain, dan mengelola stres jauh lebih berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dibandingkan sekadar kemampuan berpikir logis. Karena dalam kehidupan nyata, kita nggak hanya berhadapan dengan angka atau teori, tapi juga dengan manusia lain yang punya perasaan dan emosi. Namun, ada satu lagi jenis kecerdasan yang sering dilupakan, yaitu SQ. SQ atau Spiritual Quotient adalah kecerdasan yang berkaitan dengan makna dan tujuan hidup. SQ bukan hanya soal agama, tapi lebih ke bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri, nilai-nilai yang ia pegang, dan bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh makna. Orang dengan SQ tinggi biasanya lebih tenang dalam menghadapi masalah, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan memiliki prinsip yang kuat dalam hidupnya. Mereka nggak mudah goyah ketika menghadapi tekanan, karena mereka memiliki pemahaman yang dalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka. SQ membantu seseorang untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas. Saat seseorang menghadapi kegagalan, orang dengan SQ tinggi akan melihatnya sebagai pembelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Saat menghadapi cobaan, mereka tidak mudah putus asa, karena mereka tahu bahwa setiap kejadian dalam hidup punya makna tersendiri. Mereka bisa menemukan ketenangan di tengah kekacauan, dan tetap berdiri tegak meskipun dunia sedang tidak berpihak pada mereka. Ketika IQ, EQ, dan SQ bekerja bersama, seseorang akan memiliki keseimbangan dalam hidupnya. IQ membuat seseorang berpikir cerdas, EQ membuatnya lebih manusiawi, dan SQ memberikan arah dalam hidupnya. Orang yang sukses bukan hanya yang cerdas secara akademik, tapi juga yang bisa mengelola emosinya dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Trimin mana yang lebih penting? IQ, EQ, atau SQ? Jawabannya adalah ketiganya sama-sama penting. IQ tanpa EQ bisa membuat seseorang pintar tapi sulit bergaul.
EQ tanpa EQ bisa membuat seseorang disukai banyak orang, tapi kesulitan dalam berpikir logis. Dan tanpa SQ, seseorang bisa saja sukses secara materi, tapi tetap merasa kosong dan kehilangan arah dalam hidupnya. Jadi daripada hanya fokus meningkatkan IQ, kita juga perlu mengembangkan EQ dan SQ, agar bisa menjalani hidup dengan lebih seimbang, sukses, dan bahagia. Setelah membahas IQ, EQ, dan SQ secara mendalam, kita bisa melihat bahwa ketiga jenis kecerdasan ini memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Tidak ada satupun yang lebih unggul dari yang lain, karena semuanya dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. IQ berperan dalam bagaimana kita berpikir, memahami informasi, dan memecahkan masalah secara logis. Orang dengan IQ tinggi cenderung unggul dalam bidang akademik dan pekerjaan yang membutuhkan singberas analytics, seperti matematika, sains, dan teknologi. Namun EQ tinggi saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan dalam hidup. Tanpa kemampuan mengelola emosi dan berinteraksi dengan baik, seseorang bisa saja pintar tetapi sulit, bekerja sama dengan orang lain atau gagal dalam kehidupan sosialnya. EQ berperan dalam bagaimana kita mengenali, mengendalikan, dan merespons emosi baik emosi sendiri maupun orang lain. Orang dengan EQ tinggi lebih mudah memahami perasaan orang lain, beradaptasi dalam lingkungan sosial, dan menyelesaikan konflik dengan baik. EQ seringkali lebih menentukan keberhasilan seseorang dalam karir dan kehidupan sosial dibandingkan IQ, karena dalam kehidupan nyata, interaksi manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar berpikir logis. Tanpa EQ yang baik, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan, bekerja dalam tim, atau mengatasi tekanan emosional. SQ membantu seseorang memahami makna hidup, menemukan tujuan, dan menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang kuat. Ini bukan hanya tentang agama, tetapi lebih ke bagaimana seseorang memaknai hidup, menghadapi tantangan dengan bijak, dan tetap tenang dalam situasi sulit. Orang dengan SQ tinggi cenderung lebih resilient, tidak mudah goyah saat menghadapi kesulitan, dan memiliki kedamaian batin yang lebih besar. Tanpa SQ, seseorang bisa saja sukses secara materi tetapi tetap merasa kosong dan kehilangan arah dalam hidupnya. Jika seseorang hanya memiliki IQ tinggi tanpa EQ dan SQ, dia mungkin cerdas secara akademik, tetapi kesulitan dalam kehidupan sosial dan emosional. Jika seseorang hanya memiliki EQ tinggi tanpa IQ dan SQ, dia mungkin disukai banyak orang tetapi kurang mampu dalam berpikir kritis atau menghadapi masalah kompleks. Ya, maka dari itu, keseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ sangat penting. Seseorang yang mampu mengembangkan ketiga kecerdasan ini akan lebih mudah mencapai kesuksesan yang utuh. Bukan hanya sukses secara akademik atau karier, tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik dan kehidupan yang lebih bermakna. Jadi daripada hanya fokus meningkatkan IQ, kita juga harus berusaha mengembangkan EQ, agar lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain, serta meningkatkan SQ agar hidup kita memiliki tujuan yang jelas dan lebih bermakna. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang seberapa pintar kita, tetapi juga seberapa baik kita memahami diri sendiri, orang lain, dan tujuan hidup kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kami benar-benar menghargai setiap detik yang kalian luangkan untuk menikmati konten ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat, menghibur, atau bahkan memberikan wawasan baru untuk kalian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pendapat, saran, atau pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar kami. Kami selalu senang membaca dan berinteraksi dengan kalian semua. Terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus eksplorasi hal-hal baru. Sampai jumpa.